Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semua yang daftar di Kementerian Agama. Kemarin banyak banget yang request aku DM atau ke Instagram. Terus ada yang komen juga, untuk SKB Kemenak itu apa aja sih kak? Nah, terus aku punya inisiatif, tak tanyain ke temanku. Temanku ada yang daftar di Kementerian Agama tahun kemarin bareng aku. Nah, di situ aku tanyain ke teman aku itu untuk SKB-nya dia itu apa aja. Akan aku share di video ini. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Silahkan bunyikan loncengnya biar selalu dapat notifikasi kalau aku upload video, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di like, silahkan komen. Aku senang banget kalau video aku atau penjelasan aku itu ada yang salah atau ada yang kurang tepat, silahkan kalian komen di bawah supaya jika ada yang salah untuk penjelasan aku bisa dibaca oleh teman-teman yang lain ya. Di sini nanti akan aku share kisi-kisinya aja, tapi silahkan kalian juga mencari ya teman-teman, mencari informasi, mencari tentang kisi-kisi yang aku share nanti. Oke, sekarang untuk Kementerian Agama itu sekarang kita nggak tahu ya, di tahun ini kan ada pandemi. Nah, di pandemi ini siapa tahu untuk seleksi kompetensi bidang di Kementerian Agama itu ada perubahan, kita nggak tahu karena sampai hari ini Kementerian Agama itu belum mengeluarkan pengumuman untuk SKB-nya. Semoga aja nanti ini bisa buat belajar kalian aja dan bisa membantu referensi belajar kalian. Soalnya ada beberapa instansi yang kemarin aku lihat itu, untuk instansi pusat itu yang tadinya ada seleksi wawancara sama psikotes itu ditiadakan. Jadi di instansi pusat tersebut itu dia tinggal SKB-nya itu hanya CAT saja. Nah, untuk Kementerian Agama itu saya pribadi belum tahu itu akan ada wawancara sama psikotes atau enggak. Cuman aku hanya ingin sharing aja untuk SKB kisi-kisi yang tahun kemarin yang aku tanyain ke temanku itu, yang pertama itu untuk seleksi kompetensi bidang Kemenak itu ada 2 hari teman-teman. Nah, yang hari pertama itu tentang psikotes semua dan tidak ada yang membahas tentang bidang jabatan yang dilamar. Silahkan kalian belajar tentang psikotes karena di hari pertama itu untuk Kemenak difulkan mengerjakan psikotes. Nah, untuk seleksi kompetensi bidang yang psikotes itu dia menggunakan manual teman-teman, jadi masih mengerjakan pada kertas. Nah, tidak seperti yang CAT untuk instansi yang lain. Jadi seperti mengerjakan psikotes itu masih manual. Oke, untuk yang hari keduanya itu ada praktek sama wawancara. Yang pertama praktek. Nah, praktek itu teman aku disuruh kemarin sama pengujinya itu adalah dia dapat penguji Widya Iswara teman-teman. Nah, dia dapat praktek yang pertama menyiapkan buku. Dari buku itu disiapkan di meja, ditaruh di meja. Terus dia disuruh cara menyiapkan buku yang benar itu bagaimana. Terus yang kedua, dia disuruh mengurutkan berdasarkan klasifikasi. Nah, udah aku share di video aku juga gimana klasifikasi. Kalian juga harus hafal ya teman-teman. Nomor klasifikasi 00 sampai 900 itu isinya apa aja. Nah, itu dia disuruh ngurutin buku tersebut berdasarkan nomor klasifikasinya. Nah, terus yang ketiga, dia itu dikasih buku rusak teman-teman. Nah, ketika ada buku rusak, ini sebaiknya diapain gitu, kata pengujinya seperti itu. Nah, kalian punya solusi apa? Silahkan kalian searching sendiri, silahkan kalian mencari informasi. Aku yakin kalian lebih pintar dari aku, makanya aku kasih kisi-kisinya aja. Silahkan ya kalian cari sendiri. Itu buku rusak diapain? Mau dibenerinnya pakai apa? Mau diolah seperti apa? Terus habis dibenerin itu bukunya mau diapain kayak gitu. Nah, terus yang keempat, teman aku itu ditanyain ketika suatu perpustakaan mempunyai jumlah eksemplar koleksi yang banyak.
Nah, misal dia perpustakaan itu mempunyai 10 eksemplar koleksi. Apakah 10 eksemplar itu ditaruh di layanan umum semua atau Anda punya pertimbangan sendiri? Nah, seperti itu. Kalau ini setahu aku sih untuk koleksi yang jumlah eksemplarnya banyak itu biasanya yang di display di layanan itu biasanya hanya 2-5 eksemplar ya teman-teman. Kalau itu bukunya terlalu banyak eksemplarnya. Nah, sisanya itu berarti kan ditaruh di koleksi Tanon kayak gitu biasanya. Nah, silahkan kalian cari ya teman-teman, siapa tahu ada jawaban yang lebih tepat dari jawaban aku. Untuk prakteknya dia alhamdulillah katanya dapat yang gampang-gampang seperti itu. Dan bagi kalian yang lulusan perpustakaan, insya Allah kalian bakalan bisa. Silahkan kalian belajar lagi. Terus kita lanjut untuk yang wawancara. Ini teman aku dapat beberapa pertanyaan. Yang pertama dia dapat tentang pandangan radikalisme. Kalian tahu nggak ini radikalisme itu apa? Nah, ini aku udah searching tadi, jadi aku bacain. Untuk radikalisme itu adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan menolak secara menyeluruh terhadap tatanan tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Nah, hal ini sebagai antisipasi agar tidak ada ASN yang terjaring radikalisme. Nah, nanti kalian ditanyain tentang radikalisme teman-teman, pahami tentang tema itu juga. Terus yang kedua, teman aku itu ditanyain tentang isu-isu agama yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi tadi udah aku searching juga. Silahkan kalian komen kalau ada penjelasan aku yang salah atau kurang tepat. Isu-isu agama yang ada di Indonesia, contohnya nih, pernah ada juga konflik agama terbesar di Indonesia teman-teman. Itu seperti perselisihan agama di Aceh, terus konflik di Poso, terus konflik di Tanjung Badai, konflik di Sampang, sama konflik di Papua. Nah, untuk isu-isu agama yang aku kutip dari websitenya Republika tadi, itu ada 5 isu agama yang disampaikan oleh Menteri Agama teman-teman. Yang pertama, posisi penganut agama di luar agama yang diakui pemerintah. Agama selain 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, selain itu mereka itu berharap keyakinan mereka juga bisa disebutkan di dalam KTP, akta kelahiran, buku nikah, dan lain-lain yang masuk ke dokumen negara. Mereka ingin ada seperti pengakuan agama seperti yang 6 agama tadi teman-teman. Terus isu agama yang kedua yaitu pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah. Terus yang ketiga isunya adalah gerakan keagamaan baru yang semakin lama semakin menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan semakin terbukanya masyarakat karena informasi global. Nah, terus yang keempat, kekerasan antar umat beragama, terutama terhadap kelompok minoritas. Yang kelima, penafsiran keagamaan yang sempit yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Nah, kalian juga harus belajar lagi. Silahkan kalian searching ya teman-teman. Mohon maaf, aku nggak bisa kasih jawaban yang tepat bagaimana, karena aku kan juga nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan secara sempurna. Sebenarnya silahkan kalian searching, aku hanya ingin sharing kisi-kisi aja. Oke, yang ketiga, karena ini lagi musim pandemi teman-teman, kalian juga belajar tentang isu-isu mengenai hubungan ASN dengan pandemi seperti sekarang ini. Kalian kan akan mendaftar menjadi seorang ASN. Nah, sekarang lagi musim pandemi. Biasanya nanti akan ada pertanyaan tentang itu teman-teman. Nah, aku saranin buat kalian untuk mengikuti webinar. Webinar itu banyak banget yang gratis teman-teman. Webinar mengenai jabatan yang kalian lamar. Misalkan webinar tentang bagaimana pelayanan perpustakaan di masa pandemi, bagaimana peran pustakawan di masa pandemi, bagaimana peran arsiparis di masa pandemi, bagaimana kinerja ASN di masa pandemi. Itu banyak banget webinar dan gratis teman-teman. Silahkan kalian ikut, paling kalian tinggal install Zoom aja.
itu kalian benar-benar dapat wawasan dan pengetahuan yang bagus banget dari webinar tersebut. Nah, aku saranin ya teman-teman kalian ikut itu. Terus yang teman aku itu dapat juga untuk wawancaranya itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Nah, bahasa Inggris, dia ditanyain bahasa Inggris, dia disuruh memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Silahkan kamu memperkenalkan diri, tapi pengujinya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, terus disuruh memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris, diberi pertanyaan juga menggunakan bahasa Inggris, disuruh menjawabnya juga pakai bahasa Inggris. Nah, terus yang ketiga itu di seleksi kompetensi bidang kemenak itu ada baca tulis Al-Quran. Nah, kalau teman aku kemarin katanya alhamdulillah dia dapat untuk menulis Al-Qurannya, dia hanya disuruh menulis ta'awudz sama bismillah aja. Gampang kan teman-teman? Insya Allah kalian semua bisa. Yang belum bisa silahkan latihan dulu. Nah, itu dia disuruh menulis seperti itu. Terus yang membaca Al-Qurannya, dia hanya disuruh membaca beberapa ayat aja, nggak terlalu banyak sih untuk ayatnya. Yang penting bacaannya benar, tajwidnya benar. Nah, itu pengujinya benar-benar yang melihat bacaan kalian itu bagaimana, benar atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau untuk kemenak ini memang agak berbeda ya teman-teman dari instansi yang lain. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video aku tentang kisi-kisi untuk seleksi kompetensi bidang Kementerian Agama. Nah, semoga aja nanti ada pengumuman dari Kemenaknya secara resmi, apakah ada wawancara dan psikotes atau memang wawancara dan psikotes itu ditiadakan dan hanya diadakan CAT tentang perpustakaan aja. Nah, sampai di sini dulu video aku untuk kisi-kisi seleksi kompetensi bidang untuk jurusan perpustakaan ya teman-teman di Kementerian Agama. Nah, semoga aja nanti segera rilis untuk pengumuman resminya dari Kementerian Agama, apakah masih ada untuk seleksi wawancara dan psikotes atau memang ditiadakan seperti instansi yang lain yang kemarin aku baca. Nah, kita tinggal lihat aja nanti untuk pengumumannya, tapi setidaknya video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah referensi belajar kalian, dan mohon maaf jika aku nggak ngasih jawaban yang tepat buat kalian. Aku hanya ngasih kisi-kisi, silahkan kalian cari jawaban yang tepat, silahkan kalian cari referensi yang lebih baik, lebih bagus, dan aku doain kalian semua lolos CPNS tahun ini ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.